Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah semua tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, berjumpa lagi dengan Miss JJ di pembelajaran 6 tema 2 subtema 1. Kita pertama belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Apakah yang dimaksud dengan gambar seri? Siapa yang sudah pernah membaca sebuah dongeng atau cerita melalui gambar seri? Ya, gambar seri adalah gambar yang ceritanya itu bersambung, ya. Jadi gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Jadi ceritanya bersambung. Nanti ketika kita melihat gambarnya bersambung, barulah di situ kita menemukan, oh ternyata dongengnya seperti ini. Oh ternyata pertama ceritanya tuh pertamanya seperti ini dulu, ya. Itulah dia. Nanti ketika ditanya apakah ini maksud dengan gambar seri? Ya, gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Lanjut. Nah, kita setelah kita mengetahui apakah itu gambar seri, kita sekarang menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Di sini ada langkah-langkahnya. Jadi tidak langsung menentukan pesannya. Oh, pesan dari gambar cerita tersebut itu seperti ini, Miss. Dongengnya begini, Miss. Nah, sebelum kita menentukan langkah-langkahnya, kita belum bisa menemukan pesan yang terdapat dalam gambar tersebut. Sebelumnya kita harus mengamati gambar dengan cermat. Kita perhatikan baik-baik gambarnya, menceritakan tentang apa, baru kita ke langkah berikutnya. Setelah kita memperhatikan gambarnya, sudah paham dengan gambar yang dimaksud, kita langsung menyusun urutan gambar tersebut. Oh, Uni ternyata urutannya masih acak-acakan, masih belum urut. Jadi kita urutkan dulu agar kita dapat menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Setelah kita mengamati, sudah paham mengamati gambarnya, lalu kita susun urutannya, saatnya kita memahami peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Setelah paham dengan ternyata gambar ini menceritakan tentang ini, tentang sesuatu yang terjadi dalam gambar tersebut, udah paham, udah mengerti, barulah kita menemukan pesan dalam sebuah rangkaian yang membentuk cerita. Baru kita buat cerita. Gambarnya kita ceritakan awal mula, misalkan cerita maling kundang, itu ada gambarnya, kita urutkan semuanya dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Muatan PPKN, menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ya, ada banyak perbuatan baik yang dapat dilakukan atau kita lakukan untuk orang lain. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, itu harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ya, berbuat baik kepada orang lain termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Oke, sila kedua apa bunyinya? Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang kaya membantu yang miskin, yang pintar boleh membantu temannya yang belum mengerti dengan pelajaran kalau nanti berada di dalam kelas. Ketika kita membantu orang lain, membantu teman yang sedang kesulitan, itu kita tidak boleh mengharapkan balasan. Itu harus ikhlas, karena ingat, itu kebaikan kita nanti yang balas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membantu orang lain dalam keadaan ikhlas, insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, contoh berbuat baik kepada orang lain, apa contohnya? Ya, teman di kelas tidak bawa pensil, boleh dipinjamkan yang punya lebih. Temannya tidak membawa penghapus, boleh dibantu, dipinjamkan. Ada temannya yang terkena musibah, ada temannya yang sakit, itu boleh dibantu. Itu adalah salah satu contoh berbuat baik kepada orang lain. Banyak sekali contoh berbuat baik kepada orang lain. Kepada orang tua juga kita harus berbuat baik. Pinter, lanjut.
Muatan matematika, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran atau komutatif. Ya, penggunaan sifat-sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, itu ditukar, yang tadinya posisinya di depan itu dirubah menjadi di belakang, yang di belakang itu dirubah menjadi di depan. Nanti ada soal yang Miss berikan yaitu soal komutatif. Kalau soal komutatif ini pastinya sudah sangat mengerti oleh anak-anak karena di sub tema 1 ini di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 tentunya sudah dibahas dan mungkin juga di kelas 2 pernah dibahas. Ini hanya tinggal ditukar saja. Miss kok bisa bilangan ditukar? Bisa gitu ya. Itu namanya komutatif. Jadi ditukar posisi atau tempatnya, tapi tidak boleh mengganti atau menukar angkanya, bilangannya. Jadi hanya ditukar tempatnya saja. Oke? Anak-anak pintar semua, mungkin hanya ini yang dapat Miss JJ sampaikan. Setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan dengan sendiri, ditulis sendiri, tidak boleh ditulisin atau yang menulis itu mama, papa, atau kakak ya. Jadi jadilah anak yang jujur, jadilah anak yang pintar, kerjakan tugas secara mandiri. Boleh mama, papa, kakak mendampingi, tapi yang menulis, yang mengerjakan itu wajib anak-anak sendiri ya. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan Miss JJ. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Miss Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.